Dalam salah satu pidato kampanyenya yang penuh semangat, Ketua Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran ini mengemukakan 5 alasan untuk memilih Prabowo menjadi presiden. Alasan pertama, menurut Wiranto, kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minmot di kanal YouTube Man of Our Time. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program ini. Dan terima kasih pula kepada Anda yang sering atau pernah memberikan komentar. Dan bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami. Kawan muda, ada beberapa jenderal purnawirawan yang pernah berseberangan dengan Prabowo di masa lalu. Namun jenderal-jenderal tersebut kini berada di barisan pendukung calon Presiden Prabowo Subianto, bahkan menjadi bagian dari tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran. Mereka aktif mengkampanyekan calon Presiden Prabowo Subianto pada saat kampanye Pilpres 2024 yang telah kita lalui. Dan mereka sepakat, sekaranglah saatnya Prabowo memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Jika mereka pernah berseberangan dengan Prabowo di masa lalu, tak lain karena situasi politik saat itu yang memaksa mereka berhadapan dengan Prabowo. Juga karena adanya pihak-pihak yang mengadu domba mereka dengan Prabowo. Mengapa akhirnya mereka bersatu mendukung Prabowo? Karena mereka melihat sendiri sepak terjang Prabowo selama ini yang semuanya dilakukan untuk kepentingan seluruh bangsa, baik sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai pemimpin partai politik yang untuk kesekian kalinya mengajukan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Mereka melihat sendiri bagaimana semangat pantang menyerah yang terus membara di diri Prabowo sejak masih menjadi prajurit TNI hingga menjadi politisi. Mereka melihat jiwa patriot yang tidak pernah surut untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat serta mempertahankan persatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Jiwa patriot dan jiwa korsa keprajuritan yang tertanam dalam diri mereka sejak menjadi taruna Akademi Militer mendorong mereka untuk menjadi pembela sesama patriot yang pernah berjuang bersama mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu, mereka bersama-sama melawan musuh di medan pertempuran, dan sekarang musuh mereka adalah kemiskinan dan kemelaratan yang masih diderita sebagian rakyat Indonesia, serta ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara-negara maju. Sehingga mereka pun sepakat untuk berjuang bersama di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas. Para jenderal purnawirawan yang dulu pernah berseberangan dengan Prabowo itu, diantaranya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, yang pernah menjadi komandan Prabowo di Satuan Pasukan Elit Baret Merah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Kemudian Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Panglima TNI pada saat Prabowo menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat. Wiranto saat ini masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Ketua Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran. Sedangkan Agung Gumelar menjadi salah seorang anggota Dewan Pembina TKN. Sampai saat ini Prabowo selalu menyebut Agung Gumelar sebagai komandannya dan Wiranto sebagai panglimanya. Karena di dalam tradisi militer, kata Prabowo, seorang komandan akan tetap dihormati sebagai komandan dan seorang panglima akan tetap dihormati sebagai panglima. Agung Gumelar mengaku sangat terharu ketika Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu Agung bertanya kepada Prabowo,
mengapa Anda memutuskan masuk ke dalam pemerintahan Jokowi? Padahal Jokowi adalah rival Anda dalam 2 kali gelaran Pilpres. Prabowo menjawab seperti dituduhkan Agung, "Bang, aku lakukan semua ini demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa." Jawaban Prabowo ini menurut Agung merupakan titik awal perubahan sikap Prabowo dan perubahan sikap dirinya untuk memutuskan menjadi pendukung Prabowo. Pada kesempatan lain, Agung Gumelar pernah menyatakan kepada para wartawan bahwa Prabowo mempunyai dedikasi tinggi kepada pasukannya saat bertugas di lingkungan militer. Prabowo adalah tentara nasionalis yang memiliki kecintaan yang sangat tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara, ujar Agung. Kemudian sebagai Menteri Pertahanan, lanjut Agung, kinerja Prabowo memperlihatkan kepedulian terhadap keamanan dan pertahanan negara. Meskipun pernah berbeda pendapat dengan Prabowo, kata Agung, ia melihat adanya nilai lebih yang dimiliki Prabowo saat bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Justru setelah Jokowi mengalahkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019. Lain lagi dengan Wiranto. Dalam salah satu pidato kampanyenya yang penuh semangat, Ketua Dewan Pembina TKN Prabowo Gibran ini mengemukakan 5 alasan untuk memilih Prabowo menjadi presiden. Alasan pertama, menurut Wiranto, dari ketiga calon presiden yang maju dalam Pilpres 2024, Prabowo merupakan satu-satunya calon presiden yang sudah selesai dengan dirinya dan kini hanya tinggal mengabdi kepada negeri. Wiranto mengaku terkesan dengan ucapan Prabowo, "Saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia." Alasan kedua, seorang presiden harus paham masalah luar negeri dan dalam negeri. Dan pengalaman Prabowo sebagai Menteri Pertahanan telah membentuk kemampuan tersebut dalam diri Prabowo. Alasan ketiga, Prabowo memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Alasan keempat, kata Wiranto sambil berseloroh, Presiden Indonesia harus bisa berjoget. Karena presiden yang bisa berjoget adalah presiden yang menghormati budaya kita. Dan budaya berjoget telah menjadi tradisi yang ada di semua suku bangsa yang hidup di Indonesia. Alasan kelima, kata Wiranto, Prabowo bisa memfasilitasi anak muda, mengingat ke depannya Indonesia akan didominasi oleh kaum muda. Dan Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak mudalah yang akan mengambil alih kepemimpinan nasional. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan langsung 5 alasan memilih Prabowo menjadi presiden seperti yang diungkapkan Wiranto berikut ini. Saya punya alasan. Karena saya kumpul dengan para presiden itu 5 kali. Dari mulai tahun 89 sampai sekarang, saya masih menjadi penasihat presiden. Ya. Pertama, syarat presiden itu adalah dia harus sudah selesai dengan dirinya. Siapa itu? Pak Prabowo bolak-balik mengatakan, saya akan mewakafkan sisa hidup saya untuk Republik Indonesia. Itu Pak Prabowo, betul Pak? Betul kan? Jadi beliau sudah selesai dengan dirinya, ya, udah ya, dapat harta dari Tuhan, dapat kehormatan ya dari Republik Indonesia, tinggal mengabdi. Sisa hidupnya hanya untuk negeri yang kita cintai, untuk negara dan bangsa. Dari 3 itu sekarang siapa? Pak Prabowo. Ya. Presiden harus tahu masalah. Presiden tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Siapa itu? Prabowo lagi karena dia Menteri Pertahanan. Ya, dia kumpul dengan Presiden Jokowi kesana kemari, tahu masalah luar negeri, masalah dalam negeri. Ya. Yang ketiga, dia harus bisa
dan yakin untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini. Siapa dari tiga ini yang melanjutkan? Siapa? Prabowo lagi. Ya. Yang keempat apa? Harus bisa joget. Jangan main-main. Ada calon presiden mengatakan, presiden kok cuma joget? Bukan. Presiden yang bisa joget adalah menghormati budaya kita. Dari Aceh sampai Papua, semua suku punya joget, tahu nggak? Harus kita hormati, kita pupuk, ya, kita pelihara. Dan presiden yang suka joget siapa? 4. Ya, sudah 4. Mau lagi? Mau lagi? Yang kelima. Ke depan nanti, ya, negara-negara di dunia akan didominasi anak-anak muda. Karena apa? Anak muda lebih cerdas, karena terdidik, ada kesempatan untuk belajar banyak sekali. Dan Pak Prabowo tahu bahwa ke depan nanti anak muda yang mengambil alih pemimpinan nasional. Maka siapa yang menggandeng anak muda? Siapa? Hal menarik lainnya yang terjadi antara Wiranto dengan Prabowo adalah saat Wiranto bersama rombongan mengunjungi Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Wiranto ke Hambalang tak lain untuk menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai calon presiden. Dalam percakapan yang penuh gelak tawa ketika itu, Prabowo mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wiranto yang merupakan mantan panglimanya, serta meminta maaf andai dulu pernah menjadi anak buah yang nakal. Saya kira kunjungan ini historis, Pak, bersejarah, nanti dicatat ya, dan ini membawa suatu dampak yang positif ya, ke semua, benar kan? Jadi kita harus belajar, Pak. Dari pengalaman saya juga minta maaf, Pak, waktu saya anak buah Bapak bikin saya macam-macam gitu, Pak. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.